Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Tahun Gajah. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah selalu dikunjungi orang-orang Arab untuk melakukan ibadah haji. Hal itu pun membuat orang-orang Nasrani merasa iri, dan mereka membangun gereja tandingan yang sangat megah di kota Sun'a, Yaman. Hal itu dilakukan supaya orang-orang Arab lebih memilih beribadah di gereja tersebut daripada di Ka'bah. Mendengar hal itu, seseorang dari Kinanah datang ke gereja tersebut lalu mengotorinya dengan kotoran onta dengan tujuan untuk menghinanya. Hal itu pun sampai kepada Raja Abraha atau Raja Asrom, Raja Yaman. Maka dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Disiapkanlah sebuah pasukan yang sangat besar, yaitu 6.000 pasukan, dan dipimpin oleh tentara bergajah yang berjumlah 12 gajah atau 18 gajah. Bahkan ada yang bilang 1.000 gajah. Dan di antara gajah-gajah tersebut ada gajah yang bernama Mahmud, gajah yang sangat besar, gagah, dan kuat. Gajah yang belum pernah ada tandingannya. Setelah semua persiapan selesai, maka Raja Abraha yang juga bernama Asram itu berangkat dari Habasyah menuju Makkah. Hal itu pun didengar oleh orang-orang Arab. Mereka merasa gentar dengan pasukan sebanyak itu. Di tengah perjalanan, pasukan Raja Abraha dihadang oleh Dzunafar dan para pengikutnya. Namun, akhirnya Raja Abraha berhasil mengalahkannya dan ditawan. Saat akan dibunuh, Dzunafar berkata, "Wahai Raja Abraha, biarkanlah aku hidup. Aku berjanji hidupku akan lebih berguna untukmu daripada kematianku." Dan akhirnya Raja Abraha pun mempercayainya dan membiarkannya tetap hidup. Memang Raja Abraha orangnya sangat bijaksana. Tak mungkin ia beringkar janji. Tak sampai di situ. Saat Raja Abraha dan tentaranya mendekati Khuz'an, sebuah nama kota atau negara, mereka dihadang oleh Nufail bin Habib dan beberapa kabilah-kabilah dari Yaman. Namun lagi-lagi, Raja Abraha berhasil mengalahkannya, dan Nufail pun berkata, "Ampun Raja, jangan bunuh hamba, jangan bunuh hamba. Biarkan hamba tetap hidup untuk menjadi penunjuk arah bagimu, untuk sampai ke tanah Arab." Maka Raja Abraha pun percaya dan menjadikannya penunjuk arah. Dan sesampainya di kota Taif, mereka dihadang oleh Mas'ud bin Mughith dan kelompok-kelompoknya. Dan dia berkata, "Wahai Raja, kita ini adalah hamba-hambamu. Kita tidak ada perbedaan, sama-sama ingin menghancurkan Ka'bah. Bukankah engkau ingin menuju Ka'bah yang ada di Makkah? Kita akan mengutus utusan untuk menunjukkan jalan kepadamu untuk sampai di sana." Maka mereka pun mengutus Abu Righal yang makamnya selalu dilempari pengunjung sampai saat ini. Berangkatlah mereka bersama Abu Righal. Namun ketika sudah sampai di kota Mughommas, Abu Righal meninggal dunia. Kemudian Raja Abraha mengutus Aswad bin Mas'ud dari Habasyah, panglima tentara kuda,
untuk menjarah semua hewan-hewan ternak dan harta-harta penduduk tanah haram, tak terkecuali 200 unta milik Abdul Muttalib, kakek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Raja Abraha mengutus kepada ahli Makkah untuk bertemu dengan sesepuhnya ahli Makkah, dan dia berkata, "Sampaikanlah apa yang kukatakan padamu kepada sesepuh ahli Makkah. Katakan kepadanya bahwa aku kesini tidak niat untuk berperang. Aku hanya datang untuk merobohkan Ka'bah." Setelah utusan sampai di Makkah, dia berjumpa dengan Abdul Muttalib dan berkata kepadanya, "Wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya Raja Abraha datang ke sini bukan untuk berperang. Beliau hanya ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian pulang." Maka Abdul Muttalib menjawab, "Rajamu tidak ingin memerangi kita, dan kita pun tak ingin menghalang-halangi tujuannya. Ka'bah ini adalah rumah Allah dan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah mencegah tindakan rajamu, ya sudah sewajarnya, karena memang itu adalah rumahnya. Tapi kalau Allah membiarkan tindakan rajamu, demi Allah, aku tak sanggup untuk mencegahnya." Singkat cerita, Abdul Muttalib pun dibawa ke hadapan Raja Abraha. Setelah sampai di hadapannya, Raja Abraha pun keheranan dengan keberanian Abdul Muttalib, karena walaupun sudah tua, beliau adalah orang yang sangat gagah dan berani. Tak ada rasa takut sedikit pun darinya. Raja Abraha pun sangat menghormati dan memuliakannya. Kemudian Raja Abraha berkata pada juru terjemahnya, "Katakan padanya apa yang ia inginkan. Tanyakan kepadanya apa yang ia inginkan." Setelah ditanya, Abdul Muttalib menjawab, "Aku hanya ingin 200 ekor untaku kembali." Setelah mendengar jawaban itu, seketika pandangan Raja Abraha terhadap Abdul Muttalib berubah. "Wahai Tuan, saat engkau datang, aku sangat takjub kepadamu. Tapi setelah tahu maksudmu datang ke sini hanya untuk mengambil 200 unta milikmu, pandanganku jadi berubah kepadamu. Kenapa, wahai Raja? Aku datang untuk menghancurkan Ka'bah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu. Tapi engkau adalah sesepuh di sini. Mengapa engkau merelakan begitu saja Ka'bah aku hancurkan, dan malah mempersoalkan unta-untamu? Begini, wahai Raja, aku adalah pemilik unta-unta itu. Sudah semestinya aku memintanya. Dan untuk Ka'bah ini, dia punya pemilik sendiri. Biarlah pemiliknya sendiri yang akan mencegahmu untuk merobohkannya." Mendengar jawaban Abdul Muttalib yang terasa sangat konyol itu, Raja Abraha pun langsung menyerahkan unta-unta milik Abdul Muttalib kepadanya. Dan Abdul Muttalib segera keluar dari kemah sang raja. Setelah keluar, Abdul Muttalib segera memberitahu kaum Quraisy agar segera naik ke gunung untuk melihat apa yang akan terjadi. Di puncak gunung, Abdul Muttalib berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdoa, beliau segera melihat
situasi di Muhammas. Dan ternyata Raja Abraha sudah siap memasuki arena. Dipersiapkannya pasukan gajah yang sangat besar-besar dan kuat itu. Kemudian Nufail berbisik pada gajah-gajah itu, "Ingatlah, kamu berada di bumi Allah, tanah haram." Dan memerintahkan gajah-gajahnya untuk segera berdiri. Namun gajah-gajah itu tak mau berdiri. Berbagai upaya pawang dilakukan, namun tetap saja gagal. Bahkan sampai dipukuli kepalanya. Anehnya, setelah dihadapkan ke Yaman, gajah-gajah itu pun segera berdiri. Saat dihadapkan kembali ke Makkah, mereka duduk kembali. Diarahkan ke Yaman lagi, berdiri kembali. Diarahkan ke Makkah lagi, duduk kembali. Begitu seterusnya. Sehingga Nufail kelelahan dan naik ke atas gunung. Kemudian Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan burung-burung ababil. Setiap burung membawa 3 kerikil dari neraka. Kerikil-kerikil semacam itu pula yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. 2 kerikil di kakinya dan 1 kerikil di paruhnya. Setelah sampai di atas tentara, burung-burung itu segera menjatuhkan kerikil-kerikil tersebut tepat mengenai kepala-kepala pasukan Raja Abraha, menembus kepala, baju baja, dan gajah-gajah yang ditungganginya, hingga akhirnya jatuh di bumi dan hilang di telan bumi. Pasukan besar itu pun berusaha menyelamatkan diri dan berusaha kembali pulang, tapi mereka tak menemukan arah pulang. Mereka berteriak kesakitan hingga akhirnya musnah tak berbekas. Namun Raja Abraha selamat dari peristiwa itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan penyakit kepadanya. Penyakitnya sangat aneh, hingga jari jemarinya putus satu persatu. Setiap jari yang putus diikuti dengan darah dan nanah. Dia pun berhasil pulang ke Son'a, Yaman, namun akhirnya mati setelah dadanya terbelah dan keluar jantungnya. Sedangkan Mahmud, onta yang paling besar dan pintar itu, dia tidak ikut masuk ke tanah haram, maka ia selamat dan kembali ke pemilik semula, karena ia adalah onta jarahan. Dan orang-orang Quraisy yang melihat kejadian tersebut bersorak gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Dan peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dan tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Demikian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.